Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dengan NIM 0491777901, Fakultas Sains dan Teknologi dari UPB JJ UT Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 DSM Subnet dan routing statis. Nah, di sini saya akan mengerjakan dengan deskripsi tugas. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya yaitu kantor pusat, departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi 10 perangkat, serta server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN untuk menuju kantor cabang. Untuk kantor cabangnya yaitu total perangkat 20 perangkat, tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.0.10.0 strip 24. 1. Desain subnet. Rancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang telah tentukan untuk setiap subnet. Subnet mask, alamat jaringan rentang alamat IP yang digunakan, serta alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan subnet, tapi menyediakan ruang untuk pertumbuhan masa depan. Tabel subnetting kita buat di sini divisi penjualan dan kebutuhan host sekitar 50. Di sini saya buat 255.255.255 192/26. Kenapa subnet masknya demikian? Dikarenakan di sini kita lihat di yang 6 ini. Di sini kebutuhannya yaitu 64. Jadi masih masuk dengan kebutuhan host. Maka dari itu ya di sini kita buat network address-nya 192.168.10.0 sampai dengan dia possible range-nya yaitu 192.168.10.01.10.62 dengan broadcast address 192.168.10.63. Lanjut kita masuk ke divisi pemasaran kebutuhan host sekitar 30. Di sini saya buat dengan subnet mask 255.255.225.224/27. Demikian dikarenakan di sini bisa kita lihat di tabelnya itu 32K kita buat 27 dengan network address 192.168.10.64. Untuk possible range-nya itu 192.168.10.65.10.94 dengan broadcast address-nya yaitu 192.168.10.95. Untuk kantor cabangnya itu di sini kebutuhan hostnya itu hanya 20 dan bisa kita lihat di tabel sebelah kanan ini dia lebih dominan ke yang 32, maka netmasknya itu sama seperti yang sebelumnya yaitu .255.225.225.224/27. Nah, dikarenakan di sini IP terakhirnya itu 95, maka di sini kita buat lanjutannya itu 192.168.10.96 dengan kebutuhan 20 kebutuhan host, maka dia sampai 126 serta dengan broadcast address-nya itu kita buat di sini 192.168.10.127. Kita lanjut ke divisi segmen teknologi informasi dengan kebutuhan host 10. Kita lihat di sini kita masukkan ke yang ini 255.255.240 karena kan di sini kita buat sini 27, maka di sini kita buat selanjutnya itu 28. Dan karena di sini terakhirnya 127, maka di sini kita buat 192.168.10.128 dengan akhiran 143, yang mana dia dari 128 ke 1. Baik, di sini kita dapat 129 baru sampai dengan 10 1
Begitu juga dengan divisi server, kebutuhan hostnya di sini 5, maka di sini kita buat karena dia kebutuhan hostnya itu 5, kita buat adresnya untuk menunjukkan yang ini 143, maka di sini kita buat adresnya yaitu 192.168.10.144 dengan akhiran 195, maka 159, maka di sini 158. Untuk link one-nya di sini kebutuhan hostnya itu hanya 2, maka dari itu kita buat di sini kita ambil yang address 4 ini, yang max hostnya itu 4, jadi kita buat subnet masknya itu 255.255.255.252 per 30. Kenapa dia 30? Dikarenakan kita mengambil max hostnya itu 4, maka di sini mask stripnya itu 30. Di sini kita buat strip 30 dengan network address-nya itu 192.168.10.160 lanjutan dari 159 ini. Serta usable range-nya itu 192.168.10.161 dan address-nya karena dia kebetulan hostnya cuma 2, jadi dia ujungnya itu jadinya 163. Kita masuk ke nomor 2 yaitu routing. Buatlah tabel routing status sederhana. Buat tabel routing status sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas agar antar subnet. Cantumkan destination network, subnet MAC, next hopper, interface yang digunakan. Agar semua departemen ini bisa saling kirim data, kita perlu atur routing statusnya. Untuk routing kantor pusat head office agar orang di pusat bisa menghubungi orang yang ada di kantor cabang. Nah, untuk destination networknya di sini kita buat 192.168.10.96 dengan subnet max yaitu 255.255.254. Next hopnya atau interface-nya kita buat di sini 192.168.10.162 dengan keterangan jalur menuju jaringan kantor cabang. Kita masuk yang ke B. Di tabel routing di kantor cabang atau branch office-nya itu dengan destination networknya yaitu 192.168.10.0 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.192. Next hopnya kita atau interface-nya yaitu 192.168.10.161 dengan keterangan jalur menuju departemen penjualan di pusat. Selanjutnya 192.168.10.64 dengan subnet masknya itu 255.255.255.24. Shop atau interface-nya itu 192.168.10.161 jalur menuju departemen masalah di pusat. Selanjutnya destination network untuk jalur menuju departemen teknologi informasi di pusat dengan destination networknya itu 192.168.10.128 dengan subnet masknya itu 255.255.255.240 dengan next hop interface-nya yaitu 192.168.10.161. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita buat jalur menuju departemen server yang ada di pusat destination network yaitu 192.168.10.144 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.240. Next hopnya atau interface-nya yaitu 192.168.10.161. Demikianlah mungkin ini saja tugas yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf bila ada